Halo teman-teman semua, selamat datang di meeting kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu scientific meeting, yaitu simposium. Sebelum pembahasan kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang simposium, yaitu Amalia Sabrina, Anissa Pratiwi, Ervina Yuni, Fauzul Yusroh, Marseda Rahma, Nurul Fauzia, Lolita Indah, Nimade Deviana, Safira Ika, dan Cynthia Masyitoh. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan belajar mengenai apa itu simposium. Pengertian simposium, menurut sejarahnya, kegiatan simposium ini adalah aktivitas kegiatan bersenang-senang dengan minum anggur, mendengarkan musik, dan juga disertai dengan kegiatan diskusi filosofis. Istilah dari simposium diartikan sebagai suatu kegiatan mirip rapat atau pertemuan sosial yang di dalamnya itu terdapat aktivitas saling tukar gagasan atau ide-ide dengan secara bebas. Selain dari itu, pada zaman sekarang, simposium tersebut diartikan sebagai suatu bentuk diskusi dengan tempat duduk yang diatur dengan secara khusus. Simposium merupakan suatu serangkaian pidato pendek di depan pengunjung dengan seorang pemimpin. Simposium tersebut menampilkan beberapa orang pembicara serta juga mereka mengemukakan aspek-aspek pandangan yang berbeda serta juga topik yang sama. Lalu, kira-kira apa saja karakteristik dari simposium? Untuk selanjutnya adalah ciri-ciri atau karakteristik dari simposium. Ciri-ciri yang pertama adalah melibatkan kelompok ahli atau pakar. Di dalam sebuah simposium selalu dihadiri oleh para pakar, yakni sebagai pembicara utamanya, serta para pakar atau ilmuwan lain yang merupakan partisipannya. Pakar atau ahli didatangkan sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Ciri yang kedua adalah terdapat juru bicara yang membuat pertanyaan. Pembicara dalam simposium terdiri dari pembicara atau pembahas utama dan penyanggah atau penyampaian banding. Di bawah pimpinan seorang moderator, pendengar diberi kesempatan untuk dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat setelah pembahas utama dan penyanggah selesai berbicara. Simposium dipimpin oleh seorang ketua atau moderator yang bertugas untuk mengatur jalannya diskusi. Ciri yang ketiga adalah terdapat diskusi panel. Setelah pemaparan argumentasi ilmiah, dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, penyanggah, atau penyempurnaan argumen. Selanjutnya, tim perumus akan mengadakan rapat kepila serta merumuskan hasil dari pelaksanaan simposium tersebut. Kalau begitu, kira-kira kelebihan dan kelemahan simposium itu apa aja? Terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki oleh pertemuan ilmiah berupa simposium ini. Yang pertama yaitu, simposium dapat diterapkan baik pada kelompok besar maupun kelompok kecil. Dalam simposium juga dapat dikemukakan atau disampaikan berbagai macam informasi dan pendapat dalam waktu yang relatif singkat. Adanya pergantian pembicara dan sorotan yang berlangsung selama pertemuan dari berbagai segi juga menjadikan pertemuan ini menjadi lebih menarik. Dan yang terakhir, pertemuan ilmiah ini dapat direncanakan jauh-jauh hari sebelum berlangsungnya diskusi. Kelemahan simposium yang pertama itu kurang spontanitas dan juga kreativitas karena pembahas ataupun penyanggah itu sudah ditentukan. Yang kedua, kurang interaksi kelompok. Yang ketiga, menekankan pokok pembicaraan. Yang keempat, agak terasa formal. Yang kelima, itu kepribadian pembicara dapat menekankan materi. Yang keenam, sulit mengontrol waktu. Yang ketujuh, secara umum membatasi pendapat pembicara. Dan yang kedelapan, itu lebih membutuhkan sebuah perencanaan dengan hati-hati karena agar dapat menjamin jangkauan yang tepat. Yang kesembilan, cenderung dipakai dengan secara berlebihan. Lalu, kira-kira kapan saja simposium itu dapat digunakan? Simposium biasanya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengemukakan berbagai aspek berbeda dalam sebuah topik tertentu. Yang kedua, dilakukan jika jumlah kelompok pesertanya besar. Yang ketiga, jika kelompok memerlukan keterampilan yang ringkas. Dan yang keempat, jika ada pembicara ahli sesuai bidang yang ditunjuknya. Bagaimana sih tata laksana simposium itu? Tata laksana simposium.
Pelaksanaan simposium dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, moderator membuka simposium. Yang kedua, moderator kemudian memperkenalkan para pakar yang akan berpidato secara ilmiah. Yang ketiga, para pakar atau pembicara diberikan waktu menyampaikan pidato ilmiah sekitar 5 hingga 15 menit. Yang keempat, pembicara lain dapat mengajukan pertanyaan, sanggahan, atau juga menyempurnakan pidato dari pembicara. Yang kelima, kemudian pembicara yang mendapat sanggahan diberikan waktu menjawab yang diajukan. Yang keenam, apabila terjadi perdebatan menyimpang dari topik diskusi, moderator dapat meluruskan jalannya diskusi. Yang ketujuh, ketika waktu diskusi sudah habis, maka moderator dapat mengakhirinya dengan membuat kesimpulan sementara dibantu sekretaris. Yang kedelapan, setelah kegiatan diskusi dalam simposium selesai, tim perumus mengadakan rapat kecil untuk merumuskan secara tertulis hasil simposium. Yang kesembilan, apabila hasil simposium sudah tertulis atau tercetak, dapat disebarluaskan pada peserta simposium lain. Bagaimana sih contoh dari pelaksanaan simposium? Contoh pelaksanaan simposium. Yang pertama, ada International Symposium on Human Health and Aging Sciences yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Unisula Semarang. Simposium ini dilaksanakan di Hotel Kumaya Semarang pada tanggal 23 sampai 24 Agustus tahun 2019. Tema yang diangkat pada acara ini adalah Degenerative Change and Aesthetic Problems in Human Aging, Prevention, Current Intervention, and Therapies for Better Life. Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari mahasiswa, akademisi, dokter, dan pemerhati masalah kesehatan. Terdapat 42 pembicara dari dalam maupun luar negeri yang akan mengisi acara ini. Di antaranya yaitu Ketua Program Magister Biomedik Fakultas Kedokteran Unisula, Profesor Taufikur Rahman, Dekan Fakultas Kedokteran Unisula, Dr. Setio Trisnadi, dan Ketua Seksi Ilmiah Dr. Ana C. Nur Sadia. Pembicara dari luar negeri diantaranya dari institusi yang telah bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Unisula, yaitu Korea University College of Medicine, Indonesia Diaspora Global Network Health in Netherlands, dan Federation of Islamic Medical Association. Contoh simposium yang kedua adalah strategi peningkatan kompetensi sarjana kesehatan masyarakat di sektor kesehatan. Sarjana kesehatan masyarakat sebagai salah satu penggerak upaya kesehatan di masyarakat haruslah memiliki kompetensi yang berkualitas dalam menjalankan tugasnya. Kreativitas dan inovasi dalam mengupayakan kesehatan di masyarakat merupakan implementasi dari ilmu dan seni yang tak terpisahkan dari peran sarjana kesehatan masyarakat. Sarjana kesehatan masyarakat memiliki ruang yang luas untuk berkarya dalam mengupayakan kesehatan baik di tingkat puskesmas, rumah sakit, maupun di institusi kesehatan lainnya. Hal ini harus diiringi dengan keinginan dan motivasi yang besar untuk meningkatkan kompetensinya. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember mendukung upaya dan keinginan sarjana kesehatan masyarakat untuk peningkatan kompetensinya dengan mengadakan simposium nasional dengan tema Stay Local, Go National dengan judul Strategi Peningkatan Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat di Sektor Kesehatan melalui simposium nasional, temu stakeholder dan muskap yakni Persakmi se-Kabupaten Jember. Nah, kira-kira seperti itu pembahasan kita tentang simposium pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Dadah!